SPN. Menurut Kang Surya gimana? Ya, itu yang tadi saya bahas di YouTube. Ya, menurut saya sih seharusnya udah kalau muncul ini sudah tepat sih ya, karena negara sudah bobrok seperti ini, banyak koruptor di mana-mana ini. Tinggal nunggu saat kali ya, Kang. Iya, mudah-mudahan. Tapi kalau uga Wangsit Siliwangi kan turunnya budak Angon itu kan setelah ada orang teriak-teriak minta tolong dari Gunung Halimun ya. Gunung Halimun itu kan Sanipan tuh. Iya. Jadi kalau ya corona kemarin kan orang banyak membicarakan tentang hal imun gitu loh. Jadi sebagai tandanya ya corona kemarin itu berarti kan udah ada, cuman mungkin tinggal nunggu saat lah gitu. Mudah-mudahan ya bulan puasa ini ya. Bulan Lebaran ini dia muncul ini, mudah-mudahan. Saya sih siapapun orang dukung lah. Menurut sampean ini kemunculannya udah semakin dekat atau seperti gimana nih? Ya tinggal kemungkinan sih ya dari tanda-tanda alam sih kemungkinan tahun ini kemungkinan. Iya. Ada menurut sampean tuh ada ciri khusus nggak sih sebenarnya untuk SP ini, atau sama dengan kita itu? Ciri khusus ya udah pasti ada lah. Kalau SP kan udah pasti ya pasti wali kan gitu loh. Bisa jadi kan di atas itu karena kan di atasnya wali kan rajanya wali kan bahasanya. Bahasanya kan yang mendapat jabatan bajunya Kanjeng Nabi itu kan kerasulan kan apa itu kan berarti kan di atas wali lah gitu bahasanya. Iya. Jadi ciri-cirinya ya bisa mendidik orang jadi wali kan gitu. Kalbunya terjaga ya. Iya. Ya, dalam proses perjalanan spiritual sampean itu gimana nih Kang? Kisah perjalanan spiritualnya sampean. Waduh, ntar bongkar rahasia dong. Enggak, yang apa. Ya kan kalau kan manusia itu kan dari alam kandungan, alam dunia, alam gaib, alam kolbu kan. Sebelum nyampe alam kolbu itu kan pasti ada alam gaib, alam kekafiran gitu kan, gitu loh. Alam kegelapan. Jadi di situ. Gaib ya kata Richard. Sebenarnya alam kolbu ini harus digapai. Kita kan alam kolbu. Iya. Jadi kita harus jadi kerajaan Tuhan gitu, kerajaan Allah. Sebenarnya kita sih enggak, kalau saya sih apa ya, bisa memandang secara umum, bisa memandang secara khusus gitu loh. Kalau udah tahu bahwa Buddha itu cahaya, misalnya gitu, cahaya Nur Muhammad itu sebetulnya itu cahaya Kristus itu satu gitu, cuman satu dari turun temurun tuh dijabat oleh Nabi gitu loh dari zaman dulu. Nah, terakhir mungkin nanti yang jabat kan Imam Mahdi, Buddha Kangon itulah.
istilahnya jalur jalur kenabian, jalur kerasulan. Kalau digap orang orang yang biasa-biasa aja sih, yang harus dicapai derajat hamba aja. Sebenarnya derajat hamba itu ya derajat derajat wali lah bahasanya. Cuman wali kan kalau yang bisa jelasin kan juga ada ada wali yang malah mati apa jeduk apa apa itu kan sesuai dengan kadarnya manusia itu kan gitu. Betul. Sebenarnya dari zaman yang nyebutnya sukmo sejati itu intinya di situ sebenarnya orang ribut sana kemari apa, ibaratnya saya yang paling benar, sebenarnya intinya ya sukmo sejati, sukmo jiwa sejati nur Allah kan gitu. Itu aja kalau itu udah dicapai ya udah manunggal ya udah selesai kan gitu. Ketauhidan di dalam diri setiap manusia kan sukmo sejati. Dari bedugulnya tanah Jawa itu udah ada sukmo sejati, sukmo jiwa sejati nur Allah gitu yang kita tuhankan gitu loh. Di setiap manusia ada. Istilahnya bahasa cara memandangnya gini ya. Ada lautan, airnya diambil di dalam gelas ya kan. Nah, itu tauhidnya itu yang air di dalam gelas itu. Jadi serupa dengan gelasnya air itu. Misalnya di dalam botol ya serupa dengan botol. Di dalam toples atau di ember ya serupa dengan ember. Itu yang harus kita nikmatin dan itu yang harus kita kenali. Kalau kita udah kenal istilahnya nur di dalam diri, maka akan kenal nur ngalan nur sampai nurnya Kanjeng Nabi sampai gitu. Roh Muhammad. Iya. Nur Muhammad. Nur Muhammad itu rohnya malaikat Jibril kan gitu. Muhammad itu kan isinya ya sorga, ya risalah, ya ilmu, baik itu ilmu kegaiban atau ilmu teknologi itu ada di Nur Muhammad semua. Semuanya itu dari Nur Muhammad. Ilmunya Rasul bahasanya gitu. Jadi Rasul diciptakan dikasih gembolan yaitu Nur Muhammad itu sumber dari segala sumber ilmu, seluruh ilmu apapun itu ilmunya. Kalau zaman Nabi Isa ya cahaya Kristus, kalau zaman ya cahaya Buddha gitu loh. Jadi nanti kembali punya Nabi Muhammad namanya balik lagi jadi Nur Muhammad gitu. Pandang oleh budak Angon itu, makanya budak Angon itu ya sang gembala gitu bahasanya, urut-urutannya seperti itu. Ya emang yang ya awal ya akhir kan gitu, rohnya diciptain duluan, kenabiannya diturunkan belakangan. Nah, sangune Nur Muhammad itu sangune dipakai dulu sama nabi-nabi terdahulu kan gitu. Begitu nabi terakhir Nabi Muhammad ya diambil lagi sama yang warisnya gitu. Dan nanti dikasihkan ke Imam Mahdi itu. Kabar. Ya. Itu bukan penerawangan sih, maksudnya itu kan ya seperti kayak apa ya, perjalanan juga kayak dikenalkan aja gitu. Tapi ya itu emang itu kan ya kalau misalkan Kang Surya dapat malam Lailatul Qadar ya lengkap di situ gitu, kayak sepaket gitu. Terjawab semua. Jadi kita ketemu
ketemu malam Lailatul Qadar sekali aja kan udah kejawab semua gitu. 7 lapis langit itu gambar semua gitu. Menurut Kang Ros nih ya, untuk menggapai Lailatul Qadar itu apakah bisa semua orang ataukah orang-orang tertentu juga itu? Ya itu bisa semua orang, tapi kalau ada usaha lah gitu kan. Kan itu puasanya nggak cukup 30 hari. Puasa lubang 10-nya ini yang setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu lah, bisa 4 tahun. Yang orang bilang topong rame itu. Harus di tempat semuanya harus puasa semuanya. Iya, semuanya puasa. Lubang-lubang kita 10-10-nya puasa gitu loh. Jadi hambar, lihat bokong montok ya hambar gitu loh. Ngeliat duit ya hambar gitu. Jangan sampai punya keinginan ngempet 4 tahun, kuat apa ora? Dan juga harus di bawah umur 40 harus sudah dapet itu. Jadi sesuai nabi kita. Lailatul Qadar atau dapat bisa puasa 10 lubang itu nih. Atau 10 Iya, lah ya. ngempet. Kalau baru perut kan baru 1 lubang puser kan. Ya kalau perutnya lapar, emosinya gede ya batal. Tapi untuk menggapai sangat ininya ya. Iya. Semuanya sih bisa lah kalau ada kemauan. Apalagi generasi muda ini yang harus di bawah umur ya 30 harus sudah mulai. Umur 30 terus mulai. Karena biasanya dapatnya itu di umur 35, 36 itu. Jadi 40 tuh udah selesai tuntas. Udah berjumpa dia. Berarti ini ya, untuk Satrio Piningit sendiri menurut Samen ini sudah ada atau belum nah? Ya itu sesuai dengan corona kemarin ya udah ada lah. Kalau menurut Uga Wangsit Siliwangi itu udah ada. Sudah ada berarti. Tinggal ini Halimun kan. proses kemunculannya masih jauh atau sudah sangat dekat nih? Ya kan ini Jawa Tengah sama Jawa Timur kan kemarin bukan isu apa dari ini mau ada gelombang 30 meter ya. Nah, itu kan mungkin sesuai hadis apa itu ya. Saya pernah dengar ya. Andai kata dunia 1 hari lagi mau kiamat, Allah itu akan menurunkan seorang laki-laki kan gitu sebagai penyelamat gitu loh Kang. Mungkin itu nanti berlaku di situ gitu loh. Jadi memberi kesempatan kepada sang gembala gitu, sang utusan bahasa. Saking sayangnya Allah kepada kita semua, kepada bumi, kepada isinya. Masih disayang-sayang, walaupun korupsinya udah triliunan, ribuan triliun. Ini kan zaman sudah porak karit ini ya, zaman sudah semakin ini. Ya yang mau aja, karena kan memang kalau tujuan hidupnya, hakikat hidupnya nggak tahu ya orang menangi dewe. Bahasane istilahnya, alah 7 turunanku ben ora kelaparan kan bahasanya gitu. Tapi kalau tujuan hidupnya bahwa hatinya harus jadi rumah Allah, harus wujud menjadi surga seluas langit dan bumi ya pasti orang nggak bakalan berbuat itu Kang.
korup apa dan sebagainya gitu.